Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah maba'ad. Sahabat Manusia Plural yang saya hormati dan saya banggakan. Ini perlu dikonfirmasi. Barangkali di sini ada kawan-kawan aktivis 98. Ada orang yang luar biasa bicaranya nih, mengklaim atas nama aktivis 98. Bahkan dia ngomong akan menggeruduk DPR dan MPR untuk menggugat Joko Widodo katanya. Karena ijazahnya palsu. Astagfirullahaladzim. Sekali lagi barangkali di sini ada kawan-kawan aktivis 98. Kenal gak sama orang ini? Benar gak dia salah satu bagian daripada aktivis 98? Gitu loh. Atau gimana gitu, klaim-klaiman doang. Kita cek nih videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Aliansi Aktivis 98 dan Masyarakat Anti Kepalsuan. Dengan ini saya menyatakan kepada Jokowi, saya ingatkan kepada Jokowi, tolong ijazah Jokowi bawa ke pengadilan ini dan selesaikan pengadilan ini secara benar, secara hukum. Apabila Pak Jokowi mempermainkan hukum, saya akan berjuang bersama Aliansi Aktivis 98. Pak Jokowi itu tidak pernah berjuang untuk reformasi. Pak Jokowi itu penikmat reformasi. Jadi tolong Pak Jokowi, jangan manfaatkan reformasi ini untuk kepentingan Pak Jokowi dengan ijazah palsu Pak Jokowi. Kami tuntut Pak Jokowi untuk segera membawa ijazah Pak Jokowi asli kemari, atau akan kami goyang DPR MPR untuk menjalankan sidang istimewa kepada Pak Jokowi. Takbir. Ya, gagah ya. Tapi sayang, nggak terlihat di cara ngomongnya, di gaya orasinya seperti orang yang tukang orasi. Itu masalahnya. Makanya sekali lagi ini perlu dikonfirmasi, benar nggak dia aktivis 98? Atau memang dulu sebagai mahasiswa, lalu kemudian ikut turun ke jalan tapi tidak menjadi vokal. Yang kita tahu yang sukses aktivis 98 itu kan Adiana Pitupulu, Budiman Sujatmiko, yang terlihat lah, ada salah satu juga Fahri Hamzah. Ya. Itu yang punya bener-bener vokal dulu tuh. Asnya itu. Ini orang ngomongnya seperti itu, ngeklaim sebagai aktivis 98. Itu kali lagi barangkali di sini ada kawan-kawan aktivis 98. Ya, mohon dikonfirmasi, ini orang gimana ini, bener nggak kawan kalian gitu loh. Jangan sampai nama aktivis 98 kemudian dijual, dipakai oleh seseorang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena saya melihat kok bisa ada aktivis 98 cuma pola pikirnya dangkal. Urusan perkara ijazah Jokowi yang dipersoalkan oleh Bang Tri, ya, itu dagelan, saudara. Sengaja aja mereka kemudian membuat kericuhan, keributan. Poinnya itu, bukan benar-benar ingin membuktikan bahwa ijazah Jokowi itu asli atau enggak. Mereka sengaja bersuara, berkuar-kuar itu ingin ada kericuhan aja, keributan aja, mainan aja itu. Udah, poinnya itu. Dan mestinya ini nggak usah direspon oleh orang yang punya pikiran, yang sehat pikirannya. Apalagi oleh aktivis 98, terlalu receh. Ya, dalil yang dibawa oleh Bang Tri, lalu kemudian dipakai dalil oleh aktivis 98 katanya untuk ngomong seenaknya. Mau geruduk DPR MPR. Akan kemudian kejadian seperti masa Soeharto. Masa iya? Beda bos, kasusnya beda, duduk perkaranya beda. Masa mau disamakan antara Jokowi sekarang situasinya dengan dulu pas masa Soeharto, situasinya seperti apa? Jauh beda. Dulu itu kompak, semua elemen kemudian bersatu kok. Mahasiswa, masyarakat, karena sudah benar-benar krisis. Makanya ada kesadaran di semua elemen masyarakat. Mahasiswa semuanya kemudian bersatu padu untuk menurunkan Soeharto. Masyarakat sudah sangat jengkel pula.
Ya, sekarang, Hah? Hah? Sekarang siapa? Dia siapa? Adakah gerakan mahasiswa? Mungkin ada, cuma kan nggak kompak. Kalaupun ada, itu pun bukan kemudian ingin menciptakan nuansa seperti masa Soeharto, bukan. Jadi saya kira ini orang ngarang aja dan sangat kelihatan dari cara ngomongnya. Enggak lah, enggak mencerminkan sebagai aktivis 98 yang mestinya tegas dalam ngomong. Ya, jago di dalam berorasi. Kalau memang dia vokal dulu di momen pas penurunan Soeharto. Sekali lagi, barangkali ada kawan-kawan di sini, boleh dikonfirmasi. Oh, bahaya loh, tuduhannya serius itu. Dia bahkan meyakini 100% bahwa ijazah Jokowi ini palsu. Nih, saya berikan pikiran sedikit ya. Yang berhak mengatakan seseorang itu ijazahnya asli atau palsu adalah bukan orang itu, bukan orang yang ngeklaim dia sekolah, bukan. Tetapi kampus, tetapi sekolah tempat dia belajar di sana. Kan mereka yang punya datanya. Saya misal ngomong, saya ini lulusan Universitas Indonesia. Bisa aja kan ngeklaim seperti itu, tapi yang punya data siapa? Ya mereka, UI. Ketika UI mengatakan bahwa saya bukan mahasiswa UI, ya udah, saya nggak bisa ngeklaim itu. Oh, sekarang itu sekolah-sekolah tempat Jokowi dulu sekolah di sana mengkonfirmasi bahwa Jokowi pernah sekolah di sana. Kan yang berhak, satu kali lagi, yang berhak mengatakan seseorang itu punya ijazah atau tidak, itu sekolah, bos. Sekolahnya semuanya sudah mengkonfirmasi. Lalu masih dipertanyakan hak kita apa? Bahkan saya kira mungkin teman kita juga nggak tahu kita punya ijazah atau tidak. Data itu yang punya kampus, data itu yang punya sekolah tempat kita di sana belajar. Sementara semuanya udah ngomong, lalu masih dipersoalkan, apalagi yang membuat rusuh itu, ya, yang membuat ribut itu. Kan ucapan statement Bang Tri yang dia ngomong bahwa ijazah Jokowi hasil nyuri dari orang yang namanya Joko Wahyudi. Catat kalimatnya, hasil nyuri dari orang yang namanya Joko Wahyudi. Lalu minggu-minggu kemarin Joko Wahyudi datang di persidangan. Dia sodorkan ijazahnya. Kan udah jelas di sini. Joko Wahyudi punya ijazah. Ijazah dia nggak dicolong sama siapapun itu. Apalagi sama Jokowi. Artinya ucapan ini hoax. Dia ngomong bahwa Jokowi ijazahnya hasil nyuri dari Joko Wahyudi itu hoax 100%. Orang itu Joko Wahyudi juga datang kok, dia bawa ijazah. Ijazahnya ada, nggak dicolong sama orang lain. Kan ayo dong, masa nggak bisa mikir sehat? Tapi aneh, sidang ini masih dilanjutkan sampai sekarang. Padahal asal muasal asbabun nuzul keributan ini dari ucapan itu. Ketika dikonfirmasi, ucapan itu adalah hoax. Lalu kemudian hukumnya masih diteruskan. Ini kan kekacauan yang sempurna. Tontonan yang dagelan. Tapi ya bagi saya hiburan sih. Masih ada kelompok-kelompok itu di republik ini. Jadi serius mereka itu hiburan. Bagi saya pribadi, nggak tahu bagi kalian. Bagi saya itu hiburan. Serius mereka itu komedi. Karena seriusnya lucu banget. Mempersoalkan ijazah salah satunya. Wah, apalagi kemudian jejaknya Jokowi. Jelas dia, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Udah jelas dah. Kan verifikasi KPU juga jelas dulu ya. Wali Kota Solo, Gubernur DKI, Presiden. Ini udah kedua periodenya loh.
Dan apalagi Jokowi itu bukan dari anak konglomerat, bukan dari darah biru. Yang berpotensi mungkin ijazahnya beli. Jokowi tukang kayu, mungkin semenjak kecil dia nggak terbayang bakal jadi presiden. Di benak Jokowi kecil itu saya yakin nggak terbayang akan jadi presiden. Tapi ya perjalanan yang menentukan itu, takdir yang berbicara kemudian Jokowi jadi presiden. Artinya apa? Saya kira nggak ada kelicikan untuk memanipulasi apapun di sini. Dia murni sekolah segala macam. Udah pasti sekolah. Pihak kampusnya mengkonfirmasi, kawan-kawan sejawatnya mengkonfirmasi. Lalu masih diperagukan. Saya punya teman, kawan, namanya Pajar Satria. Sekampung dengan saya. Sehalaman dengan saya. Sesekolah dengan saya. Saya mengatakan bahwa saya pernah bersekolah bareng dengan Pajar Satria. Saya bisa memastikan bahwa ijazahnya pasti asli, sebangku sekelas kok. Lalu ada orang yang nun jauh di sana, misal di Kalimantan, tiba-tiba ngomong ijazah Pajar Satria ini palsu. Goblok, kenal juga enggak. Sekampung juga enggak, sekabupaten juga enggak, sedaerah juga enggak. Kan lucu. Lalu yang ngomong itu dijadikan argumentasi, dijadikan referensi untuk maju ke hukum. Lalu kok dikonfirmasi sama sekolahnya, ini ya dia sekolah kok. Mestinya kan udah selesai. Sebetulnya sekali lagi ini bisa sangat dipahami oleh akal sederhana kita. Kawan-kawannya udah banyak yang ngomong. Sekolahnya udah berbicara, bahkan UGM ngomong. Masa masih percaya? Mau lebih percaya Bang Tri, Eki Sujana dan kawan-kawan ketimbang UGM? Masa? Kalau saya lebih percaya UGM di dalam hal ini. Jelas UGM menciptakan produk-produk mahasiswa yang unggul banyak. Eki menciptakan orang-orang itu menjadi dungu. Itu kalau kalimat Bang Rocky Gerung. Begitu saudara, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mari kita berpikir sehat dalam melihat persoalan. Assalamualaikum. Dan sekali lagi, itu konfirmasi itu. Benar enggak itu aktivis 98? Jangan sampai mencoreng nama baik aktivis 98 dengan ucapannya itu tuh. Ancem-ancem itu tuh namanya. Gak jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.